sekali lagi saya minta dengan hormat, baik itu para kabid, baik itu Porlu, penyuluh, diharapkan untuk semua kegiatan tepat waktu. Karena apa? Di saat kita tidak tepat waktu, nanti pekerjaan kita juga akan terlalu banyak tertunda. Sedangkan kita mulai 3 bulan ini sudah harus berlari. Semua sudah mulai kegiatan. Sehingga harapan saya untuk semuanya saja, monggo kita ambil sesuai tupoksi masing-masing. Sekali lagi, sesuai tupoksi masing-masing. Silahkan berperan yang Porlu, silahkan berperan sebagai Porlu. Yang admin silahkan berperan sebagai admin. Yang penyuluh juga begitu. Jangan sampai terbalik-balik. Bapak sekalian, halal bihalal ini adalah rentetan, rangkaian. Ini teman-teman saya dari kayaknya sama saya. Rangkaian dari perjalanan yang dimulai dari Ramadan, Idul Fitri dan halal bihalal. Ini tidak bisa diambil salah satu.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Kepala DKPP Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati segenap pegawai DKPP Kabupaten Pekalongan, dan yang kami hormati Dharma Wanita Persatuan DKPP Kabupaten Pekalongan, serta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur Tuhan Yang Maha Esa atas izinnya pada hari ini, Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023, kita dapat hadir dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar DKPP Kabupaten Pekalongan dan pelepasan purna tugas ASN DKPP Kabupaten Pekalongan. Sebelum memulai acara, kami akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, pemberian tali asih oleh Kepala DKPP Kabupaten Pekalongan. Acara yang kelima, Maudotul Hasanah. Acara yang keenam, doa penutup. Dan acara yang terakhir, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Muhammad Arifin Eskom. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, yang kami hormati pula Bapak Sekdim beserta Bapak Kabid, dan yang kami hormati pula karyawan-karyawati dari DKPP Kabupaten Pekalongan. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita bisa bertemu pada acara halal bihalal keluarga besar DKPP Kabupaten Pekalongan dan pelepasan purna tugas ASN di lingkungan Kabupaten Pekalongan. Sebelum saya melanjutkan untuk sambutan ini, tidak ada salahnya karena saya lihat masih banyak kursi yang kosong. Saya mau tanya dulu, ini dari para kabid lengkap nggih, para kabid alhamdulillah matur nuwun untuk semua kabid. Oh iya, TP. Oh, masa ke kanan serang. Terus untuk formasi dari bawah yang belum hadir, kandang serang sudah hadir. Matur nuwun ya Mas Irwan. Paninggaran sudah ada konfirmasi Pak Sek? Ya, Paninggaran. Lebak Barang komplit ya Mas Bayu ya. Petung komplit ya. Talun komplit. Doro oh ya, ada dulu ya. Karang Dadak ya, matur nuwun. Kedunguni sudah ada konfirmasi. Kedunguni Mas Yufan CS ya belum ada, jadi yang belum
Paninggaran Kedunguni Wonopringgo Mbak Eci CS belum ada konfirmasi juga. Karanganyar Kajen yang dekat ini belum juga. Kesesi ya. Bojong ya. Terus Wiradesa ya. Siwalan tadi ya. Terus Wonokerto oke. Seragi ya. Sekali lagi saya minta dengan hormat, baik itu para kabid, baik itu korlu, penyuluh, diharapkan untuk semua kegiatan tepat waktu. Karena apa? Di saat kita tidak tepat waktu, nanti pekerjaan kita juga akan terlalu banyak tertunda. Sedangkan kita mulai 3 bulan ini sudah harus berlari. Semua sudah mulai kegiatan. Sehingga harapan saya untuk semuanya saja, monggo kita ambil sesuai tupoksi masing-masing. Sekali lagi, sesuai tupoksi masing-masing. Silahkan berperan yang korlu, silahkan berperan sebagai korlu. Yang admin silahkan berperan sebagai admin. Yang penyuluh juga begitu. Jangan sampai terbalik-balik. Begitu juga dengan kabid dan para staf. Jangan sampai terbalik-balik. Yang staf ambil kebijakan seperti kabid, justru kabidnya malah yang ikut staf. Itu yang kami tekankan di sini. Sekali lagi, kedisiplinan panjenengan saya lihat dari semua pertemuan. Di saat pertemuan itu jam 9 sampai jam 10 kok masih kosong, seadanya akan saya mulai. Ya, itu. Dan sekali lagi, tupoksi panjenengan harus sesuai. Itu yang amat sangat saya harapkan dari panjenengan semua. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada semua yang hadir di sini, yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara halal bihalal, dan juga terima kasih kepada semua panitia yang sudah ikut membantu sehingga acara halal bihalal ini insya Allah akan berjalan dengan lancar. Karena apa? Acara halal bihalal ini merupakan momentum yang sangat baik untuk kita mempererat tali silaturahmi. Saya percaya mungkin dari penyuluh ada yang belum kenal dengan Pak Seknya. Ada enggak penyuluh yang belum kenal Pak Sek? Saya kira ada. Pak Sek pun begitu mungkin. Belum kenal dengan penyuluhnya, apalagi yang jarang kesini. Nah, monggo di ajang halal bihalal ini, monggo kita berlapang dada.
memaafkan kesalahan dan kekhilafan, sehingga kita bisa memperbaiki hubungan yang mungkin sempat renggang, mungkin akibat perbedaan pendapat, mungkin kesalahpahaman, dan yang lain sebagainya. Di momen yang baik ini, marilah kita membuka hati dengan rasa sabar, dengan memohon ridho Allah. Kita perkuat ukhuwah Islamiyah kita di lingkungan DKPP Kabupaten Pekalongan. Untuk bapak-bapak yang purna tugas, Pak Mursidi, Pak Eko, Pak Edi, dan Pak Isrin, saya ucapkan selamat atas keberhasilan panjenengan semua menyelesaikan tugas sebagai ASN dalam keadaan sehat walafiat dan selamat. Harapan kami di DKPP, walaupun panjenengan sudah purna, tapi tali silaturahmi tetap terjalin dengan erat, dan juga hubungan baik yang selama ini terjalin tetap harmonis. Mohon bantuan tetap panjenengan semua di sini. Kami tetap bisa langsung kawruh, mungkin dengan Pak Isrin, Pak Edi, Pak Eko, juga Pak Mursidi. Mungkin sewaktu-waktu saya ngebel minta bantuan panjenengan, masih sanggup nggih Pak nggih, kita tetap minta bantuan panjenengan semua. Sebab banyak hikmah, di antaranya apabila panjenengan pensiun, mungkin jenengan sudah banyak waktu untuk keluarga, sudah semakin mendekatkan diri sama Yang Maha Pencipta, bisa tambah istiqomah untuk menjalani kehidupan ini. Itu semoga dengan masa purna tugas ini sebagai awal panjenengan juga untuk berjuang di masyarakat. Jadi purna tugas bukan alasan panjenengan untuk berhenti menyumbangkan pikiran panjenengan, tenaga panjenengan di kantor, tapi adalah awal panjenengan untuk menyumbangkan semua pikiran dan tenaga panjenengan di masyarakat. Kami dari DKPP menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila saya pribadi dan juga atas nama kantor banyak salah, dan juga mungkin kebijakan-kebijakan saya kurang berkenan di hati panjenengan semua. Sekali lagi saya mohon maaf kepada beliau berempat. Kami menyampaikan aspirasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdiannya yang telah banyak berkontribusi pada pertanian di Kabupaten Pekalongan. Sekali lagi saya matur nuwun pada panjenengan semua. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan uraian halal bihalal yang dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Bapak dari Kemenak Kabupaten Pekalongan. Terakhir, saya selaku pribadi dan selaku Kepala Dinas Kantor DKPP Kabupaten Pekalongan mohon maaf apabila selama ini mungkin kebijakan kami belum bisa memuaskan panjenengan semua. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati Bapak Sekdi, yang kami hormati Bapak Ustadz dari Kemenak, yang kami hormati Ibu Dharma Wanita yang kami mewakili, yang kami hormati ini Bapak Koordinator Penyuluh Kabupaten yang menurut Mas Harjo yang punya wilayah 19 kecamatan yang hormati. Yang kami hormati teman-teman Korlu se-Kabupaten Pekalongan, teman-teman ini malah kelewatan Pak Kabit ya. Yang kami hormati Bapak Ibu Kabit DKPP yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang cerah ini kami dapat berkumpul di sini dalam rangka halal bihalal keluarga besar DKPP Kabupaten Pekalongan dan pelepasan purna tugas ASN. Kami atas nama yang purna tugas, Mas Srin, Mas Eko, Pak Mosidi, pertama-tama mengucapkan terima kasih atas diundangnya kami dalam rangka halal bihalal dan pelepasan purna tugas. Itu ya. Kemudian kami juga mengucapkan mohon maaf lahir batin karena ini masih dalam rangka bulan Syawal. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi kami mewakili berempat ya, ini mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Karena dengan acara ini kami bisa, memang mungkin kan kemarin belum sempat berpamitan, terutama yang dari kecamatan Bu ya. Ini alhamdulillah saya terima kasih banget Bu, terutama Bu Kadis telah memfasilitasi ini. Itu nggih. Kemudian dalam bulan Syawal ini kami berempat juga mohon maaf apabila dalam kami selama bekerja, tidak hanya tahun ini nggih, berarti kan mulai dari awal kita mohon maaf apabila mungkin baik disengaja atau tidak, itu kan mesti kesalahan itu banyak ya yang dilakukan oleh teman-teman kita. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga mungkin ini ya, kami atas nama berempat ini juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam rangka mengemban tugas. Karena memang tugas ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik kalau tanpa kita dari bantuan teman-teman. Kita bekerja sendiri, baik kepala dinas atau kabit, kalau teman-teman staf tidak mendukung ya mungkin kurang berjalan gitu ya Bu. Saya kira itu nggih. Sekali lagi itu terima kasih. Untuk saya sendiri saya juga terima kasih itu teman-teman terutama Satgas itu karena sudah membantu kami bekerja sama. Mungkin saya juga banyak salah ya. Itu dari mulai dulu pertama itu Mas Tanto itu, kemudian Mas Baikudin yang sekarang masih ya. Terus itu Mbak Sofi dan lain-lain, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena tanpa panjenengan saya tidak bisa apa-apa. Saya kira itu nggih. Kemudian untuk mungkin sedikit kesan nggih. Jadi kami bekerja selama, kalau di masa kerja itu saya sudah 32 tahun nggih. 34 ya.
saya kira di Dinas Pertanian itu Pak. Jadi menurut saya itu keadaannya kerjasamanya bagus Pak, solid Pak. Jadi ini mohon nanti teman-teman itu bisa dilanjutkan, terutama ini saya mungkin pesan pada adik-adik staf ya, karena saya kan belum bisa mungkin untuk pesan dengan pejabat-pejabat Pak. Karena saya belum pernah jadi pejabat. Cara itu deh. Jadi sekali lagi ini terima kasih kerjasamanya. Jadi memang menurut saya itu untuk Dinas Pertanian saya kira itu solid Pak, bagus. Saya ambil contoh dengan adanya kejadian ini biar untuk diingat terus Pak ya, itu masalah pupuk itu kalau kita tidak ada bareng-bareng semuyung itu dari penyuluh di kecamatan itu, saya kira ya kita pemanis sendiri-sendiri itu ya untuk kerepotan gitu Pak. Tapi dengan adanya kerjasama bareng-bareng, insya Allah kita lalui dengan baik. Saya kira itu untuk pesannya ya, untuk yang adik-adik terutama itu biar kerja itu terus ya selalu semangat lah, diteruskan berjuang untuk membangun pertanian. Jadi karena menurut kan pertanian itu kan sopok ekonomi di Indonesia. Tapi kalau dengan yang itu namanya Gemah Ripah Loh Jinawi, kalau tidak diurus dengan baik ya kurang berhasil. Saya kira itu kurang bijaksana kalau saya panjang lebar, karena ini mungkin nanti intinya akan ada dilaksana dari Bapak Kemenak gitu. Saya akan mendengarkan ini Pak, terutama untuk kita berempat ini setelah pensiun bagaimana Pak artinya itu sebaiknya di mana? Karena gini, saya di rumah itu padahal saya merasa kerja gitu ya. Tapi anak-anak itu kayaknya itu bapak kok sekarang tidak kerja, lalu cari kerja gitu. Itu yang saya pikir, loh ini saya itu sebetulnya kan karena menurut saya pensiun itu kan berarti sudah untuk istirahat nih. Wong saya pensiun juga masih dapat gaji. Tapi ya itu anak-anak, tapi ya kadang kan masing-masing anak itu beda-beda Bu. Ada yang ya bapak istirahat aja lah. Tua karena mungkin sudah pensiun ya mau kerja apa gitu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi atas nama teman-teman pensiun kami mengucapkan terima kasih utamanya Bu dengan adanya penyelenggaraan ini. Dan sekali lagi mumpung masih hari raya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bilang pernah gimana? Yang pernah suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati Idul Fitri Mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi unzila alaihi al-falaq wa ala alihi wa ashabi ahsanin nasi fil akhlaq. Amma ba'du, yang kami hormati Ibu Kepala DKPP Kabupaten Pekalongan beserta para kabid, Bapak Darus dan semua keluarga besar DKPP Kabupaten Pekalongan yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari terlebih dahulu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang cerah ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berkumpul. Tanpa Allah yang memberi, banyak hal yang menjadikan alasan. Ada inilah itulah, itu hanya bagian dari takdir Allah yang belum Allah kehendaki. Jadi hadirnya kita di sini, kita harus mengucapkan alhamdulillah bisa hadir di majelis yang penuh mubarak ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita berikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak pada yaumul qiyamah. Bapak dan sekalian yang kami hormati, nanti barangkali saya agak lupa, saya akan sampaikan di awal dulu sama Bapak yang pernah tugas tadi, Pak Eko ya, biar anak-anaknya nanti tidak tanya kok Bapak nggak kerja. Kalau Bapak kalau ke kebun, ke sawah pakai kelambu dinas Pak, pakai baju dinas. Jadi nanti pulangnya juga sama, nanti pergi bawa baju juga. Kalau pulangnya gasik bilang sama anak guru ini rapat teman-teman. Biasanya sekolahnya pulang gasik kan guru ini rapat teman. Gak anak keratakan Pak, wah isi aku kelambu dinas kalau macul yang kebun. Tidak masalah. Betul Pak ya, nanti biar tidak lupa saya. Bapak sekalian, halal bihalal ini adalah rentetan, rangkaian. Ini teman-teman saya ini dari Karangnya Pak, sama saya. Rangkaian dari perjalanan yang dimulai dari Ramadan, Idul Fitri dan halal bihalal. Ini tidak bisa diambil salah satu. Tanpa adanya Ramadan, tidak mungkin ada Idul Fitri. Tanpa Idul Fitri, tidak ada namanya halal bihalal. Bapak Ibu kok mengadakan halal bihalal di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal, pasti anak dengan katanya, ini ibu model apa ini? Karena tidak ada rangkaiannya. Jadi kan mau Idul Fitri kok pada bulan Rejab ini ya ditanya orang, tidak ada pendahuluannya. Jadi ada Ramadan, ada Idul Fitri, baru muncullah halal bihalal. Artinya apa? Halal bihalal ini sebagai rut yang terakhir,
setelah kita melaksanakan paket Ramadan dengan begitu nikmat kemarin, bulan yang penuh berkah Pak Ramadan itu. Bagaimana tidak berkah saya kalau sore, kalau kebetulan libur hari Sabtu Ahad, ini kalau berjalan dari istri saya Kerapiak Pak. Saya kalau dari Kerapiak ke sini, kalau sore-sore itu ke Karanganyar itu penjual yang ada di pinggir jalan itu hampir lebih dari 1.000 orang Pak. Kalau dihitung itu bulan puasa, itu kok ya payu kabeh laris kabeh. Alhamdulillah, lulusan tutup. Payu kabeh laris kabeh. Bubur, lubang, gorengan, lawuh, kakak bengak, payu semua. Di Pare kok sekarang tidak usah setengahnya lah, seperempat saja yang jajar di pinggir jalan. Hari ini rapayu Pak. Ini berkahnya Ramadan. Bahkan orang-orang para bos-bos kompleks itu berharap segera datanglah Ramadan, karena jahitan mereka, karya mereka, produksi mereka akan habis. Pak. Ini Ramadan. Makanya saya mohon kepada orang-orang yang punya bos-bos kompleks itulah, Lambok yo sama imam masjid muadzin itu rada blobong ya. Karena sing datene boten iku ya kiai ini niku. Coba kene bilang sok bodo prai. Oh, kelambi ora payu, Pak. Betul-betul. Cuman kadang-kadang ngasihnya sama imam niku kok sarungnya ya kanggo mersanten ngene niku kan. Makanya ada saya bilang pernah dulu terjadi seorang imam itu ngimami salat Isya pada rakaat yang kedua, si tahiyat niku sarungnya suwek Pak. Mungkin karena lama nggak ganti ya. Sarungnya suwek padahal belum tahiyat, belum rakaat yang ketiga keempat. Bunga Pak, ki Pak ngatek meneh Pak lungguh. Nek Pak ngatek niku sarungnya suwek. Orang nganggo kakak meneh wong tua. Ora Pak tangi wong isi tahiyat awal bingung Pak. Hampir 3 menit tahiyat ora tangi-tangi. Sampai Pak Mume geger komeng. Ya, dikepriye mame kiye rak tangi-tangi niku. Lalu kemudian salah satu anak kecil itu bilang ngantuk kok kimbah itu. Kemudian si imam itu bangun dengan mengatakan dan pegang itu sarungnya belakang suwek. Ini karena imamnya nggak patah pintar. Jadi kalau suwek batal itu yang dipegang hidungnya Pak. Berarti nanti imam tahu, oh nggak dipegang hidung berarti ada yang batal. Kenapa? Auratnya terbuka karena sarungnya sobek. Suwek. Ini juga sarung suwek juga masalah jamaah kelima kokos. Ini sebentar. Bulan yang penuh berkah, Masya Allah. Dan bulan yang bisa mengendalikan kelanjangan. Senajan itu milik kita, kita tidak boleh makan. Minuman makan kita itu milik kita juga tidak boleh kita makan kalau masih siang. Artinya apa? Hidup ini ada aturan. Semuanya ada aturan. Tidak boleh, wah, waktu dewa tidak bisa Pak. Hidup itu harus pakai aturan. Ada hukumnya. Kemarin kami mengisi kayak gini di Kejari. Ya saya terangkan sama. Apalagi Jackson itu masih muda-muda Pak. Tak bilang berapa umurnya? 8. Kelahiran 8. Sekian Pak, 7 sekian. Saya cilik-cilik itu di Jackson ini ya. Betul, saya kan saya kelahiran 68. Hampir betul Pak saya juga. Artinya saya sampaikan, wah judulnya sudah saya buat tak ganti. Saya judulnya mental para penegak hukum. Karena memang harus saya kasih masukan biar nanti melaksanakan tugasnya tidak ngawur. Karena saya labil ya, saya masih kecil-kecil jadi jaksa ini kan harus isi mental yang kuat. Kemudian sekalian yang kami hormati. Oleh karena itu kita harus bersyukur pada hari ini bisa ketemu di acara halal bihalal. Halal bihalal itu, halal itu artinya apa? Halal itu artinya tidak haram. Lah haram itu apa? Haram itu artinya tidak. Jawabannya paling benar ini Pak. Kalau dulu saya ditanya sama anak sahabat, sehat itu artinya apa? Sehat itu artinya tidak sakit, tidak mau saya, tidak bisa. Apa itu ngarang? Mana referensinya? Waduh, jawab halal. Apa sehat itu tidak sakit saja harus mencari referensinya. Saya ke toko Askobu pada waktu langsung ke toko saya beli kamus Indonesia 25.000 itu. Kemudian saya tunjukkan sama anak, nih lihat betul Pak. Sehat adalah tidak sakit. Baru mau anak saya itu ngomongin. Kalau tidak ada genah referensinya tidak mau. Kalau ngarang ini apa ngarang juga. Jadi hal itu haram.
Artinya kalau jenengan itu ketika halal bihalal itu tidak ada sesuatu yang gandil, yang haram di dalam antara makanan, dosa dan sebagainya. Itu habis. Ini tadi kalau jenengan kalau sudah menghalalkan, ya kita sudah menghabiskan dosa-dosa habis. Entak kabeh. Sehingga dinamakan aitin, seperti bayi yang baru lahir namanya ait, atau faiz yang namanya orang yang beruntung. Jadi faiz itu orang yang beruntung. Ait itu kembali suci kayak bayi baru lahir. Suci Pak, habis entak arsik. Bahkan dari istri kalau itu bukan hanya masalah dosanya lah yang habis, duitnya juga habis. Arsik. Karena hari raya itu cara gampangin wong Jawa bejone kok kelambi aku wong ketek dibikin Pak di toko. Hari raya itu ono apa wae ini mau dibeli. Oleh karena itu kita juga bersyukur di Indonesia ini hampir rata-rata semuanya merasakan nikmatnya hari raya karena tidak ada gangguan keamanan. Kita bisa bayangkan di negara-negara sana yang ketika hari raya ada bom, ada ini, ada itu, Masya Allah. Kita nyaman pada Indonesia, negeri yang baldatun, thayyibatun, walaupun ngobor. Ini ke orang disyukuri gitu. Malah Pak dari negara-negara yang dipimpin oleh seorang khilafah, dipimpin, Masya Allah. Mimpi lah ketika ditanya lo kono gaya negara kaya ini model sapa? Ada enggak contohnya? Ada itu. Mana? Taliban Afghanistan. Masya Allah. Taliban Afghanistan gue contoh. Pusing enggak? Pusing enggak? Kita harus bersyukur menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Bersyukur. Satu. Lah apa yang akan kita gali dalam bila ini? Jadi itu Mbak, ketika kalian dengan kemarin melaksanakan puasa, Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi penghargaan dalam ayatnya, tapi ini saya baca dengan lagu biasa. Hanya saya kalau di umum ini tak pakai lagunya Oma Amar, karena saya senang lagu, senang bersuara. Tapi kalau di sini tak lagu yang Imam sudah saja ya. Maksud di situ Masjidil Haram, mana tuh dereng Imam Makmum sama Abdurrahman Sudes. Kalau belum berdoalah Pak, semoga bisa menjadi makmumnya Abdurrahman Sudes. Itu Masya Allah kalau di sana itu sholat itu lama itu tidak terasa Bu, karena nikmat semuanya cuma itu yang dibaca kan kadang sampai 2 lembar itu, tapi kita tidak merasa jenuh. Kalau di sini ada orang yang imami panjang sekali, ditanya sama makmumnya, Bapak kemarin imam pakai surat apa Pak? Al-Baqarah. Itu aman Rasul bima unzila, ini kan Al-Baqarah. Kok lama Pak? Ya lama. Artinya Al-Baqarah apa Pak? Itu gajah. Oh maklum Pak ya, gajah lama Pak ya, besar sih Pak ya. Nah besok Bapak imamnya pakai apa? Al-Fil Pak. Al-Fil apa? Gajah. Wah tidak mau makmum mah, kenapa? Sapi saja panjang apalagi gajah atau liar, dua orang. Ini kalau mungkin nggak menikmati. Kalau menikmati, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu gajah. Wah maklum Pak ya, gajah lama Pak ya, besar sih Pak ya. Itu suwi Pak, awalnya nikmat. Sama dengan adzan. Saya juga akhirnya saya hubung-hubung itu ke masjid, ke musola. Ini adzan ini bermasalah Pak. Bagaimana orang akan tertarik dengan adzannya jadi baik gitu. Hampir rata-rata sekarang yang adzan itu goro-goro unsur motor matic, yang adzan juga matic Pak, tanpa gigi Pak. Nah, tanpa. Kemudian indikasi berikutnya Pak, kalau kita sudah masuk kepada orang-orang yang bertakwa, ini dijelaskan dari ayat yang lain, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang gemar infak sedekah dalam keadaan sarak dharra, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Orang kalau berkah, kata Pak, rezeki itu tahu di mana kita dan kita tidak tahu di mana kita. Pak Iko jangan khawatir. Rezeki jenengan tanah di sini 10 juta, Allah pasti akan kasih 10 juta. Nah, sekarang nggak enak, nggak usah kan tembe 5 tahun diketok, mana ya petang tahun sekarang rakyat masalah gitu. Nah, kalau dulu kan wis barangnya atau di koman kan ya kuat sama anak putih gitu. Sama itu, sing sunat itu kom kabeh. Ya rolas, telulas, songo. Sekarang lah anak papa terus geger komen gara-gara rasa. Rasa cincin. Kemudian yang terakhir, tanda yang bertakwa adalah wal afina alinas. Orang yang gelem ngapura, gini Pak. Ternyata memberi maaf dan minta maaf ini lebih berat memberi maaf. Betul.
memberi maaf. Saya itu sebelum di kantor, saya itu di KUA Pak, bilang, loh kok enggak datang Pak? Ya enggak bisa nikah. Wah, saya kedorong janji dulu, enggak mau datang ke rumahnya. Malah yang enggak mau itu kan urusannya jenengan. Iki anak sampean, dia enggak mau kok. Lah, kalian telalah, saya datang ke rumahnya. Yes, menurut tak parani sama nih ngomong, ikrar sama saya, taukil namanya wakalah. Bismillah, Pak, Ustaz Cilem, pulau wakil, kalau panjenengan menikahkan saya, boleh Pak, nyapa Pak. Ini solusi. Artinya, kok orang kok sampai seperti 100 orang, 100 itu kami sebagai nganteng Pak ya. Residivis, itu sudah luar biasa. 100 orang bayangkan. Ketika tanya, kalau badai tobat tak gawe singkat mawon. Kalau badai tobat sakit badan, sakit. Ditompo tobatnya, tompo. Sakit mlebu surga, sakit. Pripun caranipun? Sampan pindah di semua. Didol kewekmu, didol kabeh pindah rengan negara santri. Waktu itu di Padang Pasir Pak. Perjalanannya cukup jauh. Orang itu sudah cukup usianya senja. Dia nyambin gawe sak bendolan sarung sak konco sak perawak sak perabotane. Di tengah jalan dia tidak kuat, sakit, mati. Kemudian ketika mati malaikat adab turun. Orang ini harus disiksa karena belum tobat. Malaikat rahmat turun, tidak bisa. Ini belum tobat sampai sudah niat. Kata malaikat adab, tapi kan belum sampai. Kata malaikat rahmat, tapi kan sudah niat. Tapi kan belum sampai. Apa sudah tukaran dewi ke malaikat? Jadi malaikat mata tukaran. Karena harus dua mata uang dua sisi. Harus ada, masing-masing harus ada tandanya, harus ada gambarnya. Satu gambarnya hilang. Sama itu, suaminya sudah tidak mau berdoa, tidak mau mendoakan. Disuruh berdoa untuk sendirinya, sudah tidak hilang. Oleh karena itu janganlah kita menghina pun kerjanya hanya biasa-biasa saja. Apalagi perempuan ngomong, ngopo kisah kerjanya ngopo, itu menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci suami yang menyakiti sama istrinya. Malah kalau bodoh sang suami harus begitu peduli Pak. Kalau niku nak bodoh ya kebercarane sing wonten pek seneng karena mereka sudah payah 1 bulan itu sudah letih sekali. Kita harus memberi penghargaan kepada mereka sehingga Islam itu adalah agama yang paling memberi penghargaan. Ikonnya itu perempuan semua Pak, semuanya. Karena mengatakan ibu kota, tidak ada yang namanya bapak kota. 5 ini ada enggak bapaknya? Tidak ada. Adanya apa? Ibu lagi. 21 April harinya apa? Kartini. Mana hari Kartono? Coba. Semuanya adalah ibu-ibu semua. Ini memberi tanda ini untuk saling mengungkapkan kesalahan, bukan membenarkan diri, dan kita termasuk orang-orang bernasib kurang bisa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana futuhan. Allahumma rzuqna fahma bil hadam rasulih wa inna bil ilmi wa zikri wal afiyah. Rabbana taqabbal minna inna minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfirin kullu 'amin wa antum khairin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minnakum karim. Kurang lebih minal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kesalahan, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam.
jadi tentenan. Dekat. Sampai